Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat bahagia sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Bapak Ibu, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu kembali untuk membahas masalah kurikulum prototipe 2022 ya. Yang menjadi pembahasan kali ini adalah tentang 3 karakteristik penting dalam kurikulum prototipe 2022 ya. Ini diharapkan untuk diketahui para guru ya, kemudian kepala sekolah dan juga pengambil kebijakan ya, pemangku kebijakan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada pertanyaan penting ya. Ada 3 pertanyaan penting yang ingin saya sampaikan, dan ini mewakili dari berbagai pihak tentang kurikulum ini. Apa sih perbedaan kurikulum prototipe dan kurikulum 2013 ya? Mengapa harus ganti kurikulum? Apa sih urgensinya gitu ya? Nah, untuk itu Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ingin mendapat informasi tentang kurikulum 2013 perubahannya ya, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe, Bapak Ibu bisa melihat kembali ya di video-video saya sebelumnya. Ini ada 7 perubahan penting dalam kurikulum tahun 2022. 1 bulan yang lalu saya sudah upload ini. Bapak Ibu bisa melihat kembali bahasan saya tentang 7 perubahan penting ini. Kemudian kita langsung kepada 3 karakteristik penting dalam kurikulum prototipe 2022 ini. Bapak Ibu, benang merahnya benang merah pengembangan kurikulum. Benang merah di sini adalah yang menghubungkan antara kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe ini ya. Pengembangan kurikulumnya ini, arah pengembangan kurikulumnya ada 3. Yang pertama adalah orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, keseluruhan ya, mencakup kecakapan akademis dan non akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional dan spiritual. Kemudian yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten. Nah, di sini nanti kita akan banyak bahasan tentang apa sih perbedaan kompetensi yang mewakili kompetensi yang mewakili kurikulum prototipe dan konten yang mewakili kurikulum 2013. Jadi kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu ya. Jadi poinnya adalah kompetensi. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan sosial, dan kebutuhan murid. Lalu pertanyaannya, apakah kurikulum sebelumnya tidak dirancang untuk holistik, untuk kompetensinya tidak dijabarkan secara komprehensif juga ya. Dan kemudian bagaimana kontekstualisasi ya. Tentunya kurikulum prototipe ini tidak meninggalkan kurikulum inti dari tahun 2013 ya, hanya mengembangkan dari kurikulum yang sudah dirancang bagus di tahun 2013. Kemudian kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Jadi kita lihat kembali di sini, kurikulum prototipe memiliki beberapa
karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Ya, jadi di sini kita masih membicarakan tentang pemulihan pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi kita ketahui pandemi kita pernah 100% tidak tatap muka, yang melalui online, kemudian sudah tatap muka 50%, bahkan sudah 100%. Nah, pada saat kami membuat saya membuat video ini, ya kondisi pelaksanaan PTM ya kembali kepada 50% yang sebelumnya sudah 100% ya. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi seperti ini kita memang ya selalu siap untuk melakukan suatu perubahan. Kapan waktu pemerintah mengumumkan bahwa kita harus melakukan pembelajaran penuh, kita siap. Pembelajaran 50% kita siap, pembelajaran 100% daring juga harus siap ya Bapak Ibu. Jadi kembali kepada karakteristik utama ini, karakteristik yang penting ini. Jadi yang pertama adalah pembelajaran berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter. Jadi iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas ini dilakukan berdasarkan berbasis project ya, soft skill seperti ini. Kemudian yang kedua adalah fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Nah, jadi kalau kita melihat kurikulum sebelumnya yang begitu padat, nah di sini fokusnya kepada materi esensial. Ya, nanti ada penjabarannya berapa persen sih materi esensial itu dibandingkan 100% kurikulum 2013. Yang ketiga adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid ya, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, ini diperlukan buat sekolah-sekolah yang mempunyai visi keunggulan tertentu, kemudian muatan lokal atau hal-hal yang sifatnya spesifik di sekolah tersebut. Kesempatan ini bisa dilakukan di kurikulum prototipe ini. Bapak Ibu, karakteristik penting yang pertama ya, yang utama adalah pengembangan karakter. Nah, ini akan kita bahas ya, pengembangan karakter. Lalu perbedaannya apa sih pengembangan karakter di kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe ini? Nah, di kurikulum 2013 ya sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Nah, di sini. Nah, berjalannya waktu ya lebih kurang 2013 sampai 2021 ya 8 tahun berjalan. Ya, kita melihat bahwa ada sesuatu yang memang harus dievaluasi dan dilengkapi kembali di kurikulum 2013 ini, utamanya pada masa-masa pandemi. Kemudian dalam struktur kurikulum prototipe 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau misalkan dulu pembelajaran katakanlah bahasa Indonesia misalkan katakanlah 1 minggu 4 jam atau 5 jam misalkan ya. Nah, di 4 jam atau 5 jam itu Bapak Ibu nanti akan dibagi 3 jam untuk pembelajaran yang sifatnya sifatnya intra, kalau dulu namanya intra ya. Kemudian 20-30% itu seluruh kurikulum itu disediakan untuk pengembangan karakter. Jadi apa-apa pengembangan karakter di mata pelajaran bahasa Indonesia itu tentu nanti ada pembelajaran, ada modul-modul yang akan disiapkan ya. Tentunya Bapak Ibu juga bisa menyiapkan materi tersebut untuk mengembangkan karakter-karakter yang sudah disampaikan tadi.
Kemudian pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter. Karena apa? Karena memberi kesempatan untuk belajar melalui experience, melalui pengalaman. Ya. Kemudian mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang C-nya struktur belajar yang fleksibel. Nah, di sini nanti siswa akan banyak mengalami mendapatkan pengalaman-pengalaman baru ya dari pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek tadi ya. Jadi 20-30% ini akan dirancang untuk ya siswa mendapatkan pengalaman baru ya di setiap mata pelajaran. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena ke depan bukan lagi kognitif ya, afektif dan psikomotorik diberi utamanya psikomotorik ya, diberi peran 20-30% dan dijadwalkan secara khusus juga ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa leluasa untuk memberikan materi ini ya. Struktur belajar itu lebih fleksibel, nanti akan dibahas karena kalau dulu di sebelumnya kita berdasarkan mata pelajaran per jam per minggu, kemudian per bulan, setahun ya. Kalau ini akan dirancang untuk 2-3 tahun. Bapak Ibu nanti bisa fleksibel menggunakan pembelajaran ini, mana yang banyak menggunakan pengalaman-pengalaman lapangan yang makan waktu banyak, akan bisa memakan merancang pembelajaran yang akan banyak ke lapangan, dan juga nanti Bapak Ibu juga bisa merancang pembelajaran yang klasikal di kelas ya. Kemudian perbedaannya untuk fokus pada materi esensial ya. Jadi pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek perlu waktu. Nah, ini poinnya di sini. Perlu waktu. Nah, materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Jadi kita ketahui di tahun 2013 materinya cukup padat, sehingga kesempatan untuk melakukan berbagai macam pendekatan pembelajaran, misalkan diskusi, kerja kelompok, pembelajaran, selalu kita terkendala oleh waktu. Nah, untuk itu di kurikulum 2022 ini nantinya materinya materi disingkat, atau kita bisa mengambil materi-materi yang esensial saja ya. Nanti berapa persen materi-materi esensial itu dibandingkan materi yang ada secara keseluruhan, nanti akan ada bahasanya. Di kurikulum prototipe ini ya berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi berdasarkan literasi, numerasi secara lebih mendalam. Bapak Ibu, ini satu trust ya, satu kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita para guru untuk sebagai guru yang independen, guru yang bisa mengatur jadwalnya sendiri ya, tidak dibatasi terlalu ketat ya. Ini bisa menjadi hal yang positif bagi guru yang disiplin, guru yang kreatif, guru yang inovatif ya. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan pola seperti ini satu hal yang luar biasa, karena ekspresi Bapak Ibu untuk mengembangkan anak didiknya kesempatannya sangat luas. Tapi kebalikannya, bagi guru yang tidak kreatif, bagi guru yang tidak inovatif, bagi guru yang menunda-nunda waktu, ya ini
sebenarnya sangat berbahaya. Ini menurut saya, ya, sangat berbahaya. Karena apa? Karena susah kepala sekolah atau pengawas untuk mengontrol kemampuan peserta didiknya, ya. Karena ini lebih kepada pembelajaran yang bersifatnya proses. Proses itu lebih banyak persiapannya dibandingkan dengan katakanlah kita mengajar secara ceramah satu arah seperti itu. Jadi untuk itu memang ini tantangan, ya, buat kita para pendidik untuk selalu mengikuti perkembangan dan memberi ruang gerak kepada murid, ya, karena guru-guru pun diberi ruang gerak, ruang ekspresi untuk bisa berkarya lebih baik lagi di kurikulum ini. Kemudian ini tabel alur perkembangan dimensi beriman misalkan, ya. Saya tidak akan membahas secara detail di sini, tapi untuk diketahui misalkan fase-fase, ini ada fase PAUD, ada fase A, kelas 1, kelas 2 SD, ya, usia 6 sampai 8 tahun. Fase B-nya ini ada kelas 3, 4 usia 8 sampai 10 tahun. Kemudian fase C-nya usia 10 sampai 12 tahun, dan di akhir fase D, ya, usia 13 sampai 15 tahun, usia SMP, dan usia SMA juga demikian. Nanti ada capaian-capaian yang perlu dikembangkan di sini, ya. Ini elemen akhlak beragama. Di sini mulai dari mengenal adanya Tuhan sampai akhirnya di sini di SMA nanti menerapkan pemahaman tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadah, baik beribadah yang bersifat personal maupun beribadah yang bersifat sosial. Nah, ini tidak saya kembangkan secara khusus di sini, ya, tapi gambarannya seperti ini nantinya, ya. Gambarnya seperti ini untuk kita cukup selembar kertas tapi sudah mengetahui apa-apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, tema-tema apa saja yang akan dikembangkan di pembelajaran berbasis proyek ini, ya? Kemdikbudristek, ya, ini ada 7 tema yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Misalkan, bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang gaya hidup berkelanjutan, tentang kearifan lokal, tentang kewirausahaan, dan suara demokrasi. Ini tema-tema utama yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, ya. Tapi tema ini tema yang perlu materi-materi, topik-topik yang bisa dikembangkan. Tapi sekali lagi bahwa pembelajaran yang nanti ujung-ujungnya adalah pengembangan karakter, ya, yang akan dikembangkan. Kalau kita katakanlah akan membahas masalah, mendiskusikan masalah, katakanlah bangunlah jiwa dan raganya, bukan topik membangun jiwa dan raganya yang menjadi fokus utama Bapak Ibu. Ingat saya lagi, bukan topik tema utama ini yang menjadi fokus, ya. Tapi lebih jauh dari itu, kita perlu mengembangkan karakter peserta didik. Contohnya sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita mengadakan diskusi tentang anak-anak, kita minta diskusi untuk membagi kelompok dengan topik, dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Tentunya di sini ada anak yang berdiskusi, berdebat, menyampaikan argumennya. Bisa saja berbeda, bisa tentunya kita berharap ada perbedaan sehingga diskusinya bisa tetap hidup seperti itu, ya. Bapak Ibu, hal yang penting dari diskusi itu apa? Yang pertama, misalkan katakanlah diskusi itu bagaimana mengajarkan anak untuk berani, ya, menyampaikan pendapat. Nah, berani menyampaikan pendapat, ya, itu satu poin yang harus
dinilai oleh Bapak Ibu juga melalui proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana dia mendengar aktif. Artinya kalau ada teman berbicara, dia betul-betul mendengar secara aktif, menghargai temannya bicara. Ya, yang ketiga tadi ya, penghargaan, mengontrol emosi, ya, kemudian sportif, ya, kemudian apa lagi? Untuk yang utama tadi bisa menghargai lawan bicaranya. Nah, bila hal seperti ini terus dibangun dalam diskusi, artinya kita tidak bicara soal topik itu pengembangan pola pikir, ya, tentang bangunlah jiwa dan raganya misalkan seperti itu. Tapi poin-poin penting bagaimana dia harus menghargai orang lain, sportif dan apa segala, itu bagian utama, ya, untuk apa? Untuk pengembangan karakter anak didik. Sebab apa? Saya bicarakan seperti ini. Karena apa? Karena permasalahan utama pendidikan kita ini ada 41% siswa kita di Indonesia adalah korban bully. Ya, sekitar 18,6 juta murid di Indonesia adalah korban bully. Apa sih sebenarnya permasalahan dari bully itu? Karena tidak ada saling penghargaan di antara para siswa atau guru ke siswa, siswa ke guru, terjadi konflik kepentingan. Nah, hal-hal seperti ini bila mana dibiasakan dalam proses pembelajaran, ya, dalam konteks yang akan dibahas setiap membahas modul dan topik ini, tadi hal-hal yang bersifat pengembangan karakter, menghargai, mengelola emosi, kemudian juga mendengar aktif, sportif dan lain-lainnya, itu bagian-bagian yang perlu ditanamkan oleh para siswa. Kemudian ini tahapan proyek, ya, membahas tentang tahapan proyek konflik bikin kita makin dewasa. Nah, topik yang dibahas seperti ini mulai dari pengenalannya, kemudian menelusuri konflik dalam artikel, ya, kemudian mengumpulkan data observasi, menyimpulkan, kemudian pemetaan masalah, kunjungan ke tetangga atau kelas, ya, kemudian mengkorelasikan hasil kunjungan dengan konsep 9, ya, simpang penyelesaian konflik. Nah, 8 diskusi kritis. Nah, ini semua tahapan-tahapan yang perlu dikembangkan dalam tahapan proyek. Jadi nomor 1 sampai nomor 14, ya, 14 sampai 15, ya. Dan ini kan sangat kaya, ya. Sangat kaya, anak-anak akan dapat pengalaman yang luar biasa, ya, ketika mereka belajar dengan bermain game, kemudian mereka akan menelusuri konflik dalam artikel, mereka akan membaca artikel, kemudian menyimpulkan, kemudian mereka mengumpulkan data-data observasi dan lainnya. Ini ada satu bagian yang luar biasa, menyenangkan, ya. Nah, kemudian nanti di sini juga ada tentunya portofolio hasil daripada proyek ini, ya. Dan portofolio itulah nantinya yang akan dibahas ketika di akhir semester untuk pembagian rapot. Kemudian ini testimoni, ya, testimoni guru-guru penggerak yang sudah ikut dalam proyek ini, ya. Mereka menyampaikan seperti ini. Jadi pembelajaran berbasis proyek dinilai membantu guru dalam mengembangkan karakter dan soft skill siswa. Jadi kegiatan proyek diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah waktu belajar yang terlalu padat dihabiskan untuk pembelajaran intrakurikuler. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan didukung oleh struktur kurikulum prototipe, kami dapat mempersiapkan peserta didik dengan pengalaman pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ini pengalaman dari guru yang bernama Dewi Turyanti dari SMP Negeri 4 Cipatat, ya, Bandung Barat. Kemudian hampir semua guru dan kepala sekolah telah mempelajari contoh-contoh proyek yang diberikan. Distribusi contoh-contoh proyek sudah dilakukan dengan baik. Mayoritas guru dan kepala sekolah 96% setuju dan sangat setuju bahwa contoh-contoh yang diberikan membantu mereka dalam merancang proyek. Ya, ini
96% ini dari 2.113 responden yang disurvei ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah karakteristik penting yang kedua adalah fokus pada esensial ya, pada materi esensial. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, ini yang akan menjadi penyebab kenapa sih kita harus mengganti kurikulum ya, atau memperbaiki kurikulum kita. Karena survei pada 18.370 siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD di 612 sekolah di 20 kabupaten kota dan 8 provinsi dari bulan April sampai 2021 menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, ini skor numerasi ya. Di kurikulum 2013 siswa-siswa ini mendapatkan skor ya 482 dengan menggunakan kurikulum 2013. Dengan menggunakan kurikulum darurat, skornya naik menjadi 517. Dengan demikian ada plus ya, nilai plus 4 bulan lebih baik ya. Kurikulum darurat ini 4 bulan lebih baik dibandingkan kurikulum 2013 ya. Jadi kalau kita lihat capaian di sini, jadi kenaikan hasil belajar direfleksikan ke dalam proyek learning loss numerasi dan literasi. Penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% dan 82% numerasi. Jadi ini capaian ini kemudian untuk skor numerasi dan ini untuk skor literasinya ya. Di tahun 2013 kurikulum 2013 pencapaian 532, untuk kurikulum darurat 570 juga mendapatkan plus ya 4 bulan. Jadi indikasi learning loss yang berkurang 6 bulan pembelajaran ini kemudian bisa diatasi 4 bulan lebih baik capaiannya bila menggunakan kurikulum kurikulum darurat ya. Dan ini cikal bakal pelaksanaan kurikulum prototipe ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di sini literasi Bapak Ibu. Nah, berbagai kondisi dicoba disurvei oleh para peneliti. Jadi literasi ibu. Jadi maksudnya begini, siswa dengan ibu yang tidak bisa membaca ya, ini disurvei juga. Di kurikulum 2013 anak-anak mendapatkan skor 424 ya. Kemudian di kurikulum kurikulum darurat 480. Jadi ada peningkatan 6 bulan menggunakan kurikulum darurat ini. Buku teks di rumah, siswa yang tidak memiliki buku teks. Nah, di sini kita lihat di kurikulum 2013 pencapaian skor 424 ya. Di kurikulum darurat pencapaian skor adalah 480 dan ini juga mengalami lebih baik 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Kemudian wilayah tempat tinggal, siswa yang wilayah tempat tertinggal ya, ada siswa di wilayah tertinggal. Ini kurikulum 2013 399, kurikulum darurat 480. Ini ada lebih baik kurikulum darurat itu 5 bulan lebih baik dibandingkan kurikulum tertinggal tadi. Nah, kemudian untuk siswa dengan ibu yang bisa membaca, kita lihat di sini di kurikulum 2013 547 skornya ya, ini lebih baik daripada ibu yang tidak bisa membaca tadi 424 ya. Kemudian kurikulum darurat naik di sini 578, jadi ada lebih baik penggunaan kurikulum darurat ya, plus 4 bulan di sini. Siswa yang memiliki buku teks di rumah, nah jadi kurikulum 2013 ini skornya 549 menggunakan kurikulum 577. Siswa di wilayah maju ya, kurikulum 2013-nya skornya 550,
kurikulum daruratnya 5, 7, 6, jadi lebih baik 7 bulan. Nah, di kondisi ini hampir semua kondisi, baik kondisi literasi ibu yang tidak bisa membaca, tidak punya teks di rumah, tidak punya buku teks di rumah, wilayah jauh ya, ini semuanya menunjukkan peningkatan signifikan menggunakan kurikulum darurat. Jadi untuk itu urgensinya ya, kenapa pemerintah perlu menggunakan kurikulum prototipe ini di kondisi pandemi dan juga kondisi-kondisi pemulihan ini, karena kurikulum darurat ya yang nantinya ini akan menjadi kurikulum prototipe sudah jelas ya, berdasarkan riset sudah jelas hasilnya lebih baik ya. Jadi ini bukan coba-coba, berdasarkan hasil survei inovasi dari Pustijak terhadap 18.370 siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD di 612 sekolah di 20 kota dan 8 provinsi, survei bulan April Mei 2021. Jadi alasannya demikian ya Bapak Ibu ya tadi ya. Jadi itu juga di bagian numerasi juga demikian, rata-rata ada kenaikan di sini 8 bulan ya. Ini buat kurikulum darurat ini begitu perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian buku teks ya, ini juga ada kenaikan 6 bulan, 6 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 3 bulan ya. Jadi di sini hampir semuanya survei menunjukkan di kondisi yang ada tadi literasi dan saat ini numerasi menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum darurat memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya. Kita membahas kembali materi esensial itu sebenarnya berapa persen sih yang kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya. Ini jumlah KD kurikulum 2013. Nah, rata-ratanya ada sekitar 52 dalam 1 tahun Bapak ini sih ya, 1 tahun barangkali ya. Kemudian nah, menggunakan kurikulum esensial ya, hanya 22 KD saja yang dibahas. Ya, berarti dari 52 hanya 22 yang dibahas ya. Berarti ada sekitar 57% ya. Jadi rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mengalami pengurangan 57% dari rata-rata KD kurikulum 2013 ya. Jadi di sini ada pengurangan 47% ya. Kemudian untuk matematika ya, itu ada pengurangan 28% dari 38 KD menjadi 27. Gitu juga untuk sains ya, ada 54 KD di kurikulum 2013, materi esensialnya ya hanya 44 saja. Jadi rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototipe untuk mata pelajaran sains mengalami pengurangan 19% dari rata-rata kurikulum 2013. Jadi dari 54 menjadi 44. Jadi menggunakan materi esensial ya. Yang ketiga adalah fleksibilitas perancangan kurikulum dan penyusunan rencana pelajaran. Jadi Bapak Ibu di kolom komentar saya tentang kurikulum 9 perbedaan kurikulum 2013 dan prototipe itu, banyak yang menanyakan ya tentang kurikulum bagaimana nanti LPP-nya, seperti apa LPP-nya. Bapak Ibu di sini ya akan dibahas tentang fleksibilitas, tentang terus bagaimana penyusunan rencana pelajaran ya. Jadi fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Saat ini kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Ya, mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Untuk kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Ya. Sekali lagi ini fase yang cukup panjang 2-3 tahun ya. Kalau misalkan kurikulum yang lalu kan kunci, selesai ini baru selanjutnya dan selanjutnya. Kalau ini tidak ya, karena memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk bisa menyelesaikan proses secara tuntas ya.
Kemudian saat ini struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu, ya, mengunci jam pelajaran per minggu. Di kurikulum prototipe, ya, menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam penyusunan kurikulum dan pembelajarannya. Jadi kurikulum jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Jadi tidak kalau ini kan per minggu, seminggu katakanlah 3 jam ya 3 jam kali sekian. Kalau ini yang diatur per tahun, ya, materinya apa saja nanti guru yang akan mengatur. Di sinilah fleksibilitas tinggi, guru merdeka bisa bebas mengatur proses pembelajaran, tapi tentunya ini adalah guru-guru yang bisa berinovasi dan yang kreatif, sekali lagi saya katakan. Nah, Bapak Ibu, capaian pembelajaran alternatif. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, bahwa fase A misalkan usia 6-8 tahun, umumnya kelas 1 sampai 2 SD, pelajar memiliki kemampuan bahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Pelajar mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi secara santun. Pelajar mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Jadi poin di sini adalah bagaimana kompetensi dasar menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan dan menulis. Jadi ini sangat lengkap. Ini satu pengalaman langsung yang bisa diberikan kepada siswa dan mereka bisa mendapat pengalaman baru tentang bagaimana menyimak itu, membaca dan memirsa, membicara dan mempresentasikan, menulis dan sebagainya. Kalau ini semua ulangan umumnya kembali kepada katakanlah pilihan berganda, ya ini semuanya tidak akan bisa akan tereduksi dan tidak akan bisa berjalan. Kalau menyimak ya tentunya asesmennya ya menyimak, membaca ya membaca. Ya, jadi proses-proses itulah semuanya yang akan diasesmen nanti. Ya, berbicara mempresentasikan dia mampu, ya itu yang akan itu yang akan di asesmen nanti. Begitu juga mereka menulis, mereka bisa menulis seperti itu. Nah, apakah hal ini tidak ada di kurikulum 2013? Ada, ya. Cuman karena waktunya terlalu panjang, ya, sehingga guru tidak bisa melakukan ini secara efektif, secara penggunaan waktunya utamanya, ya, penggunaan waktunya karena sangat terbatas sehingga ujung-ujungnya kembali ke ceramah, ke satu arah, dan ujungnya nanti ujiannya adalah ujian pilihan berganda. Nah, ini semua harus diatur, ya, supaya apa? Supaya guru, kepala sekolah, pemangku kebijakan, ya, utama dinas pendidikan yang sering mengadakan ulangan umum bersama, dan ini tidak bisa lagi dilakukan seperti itu. Karena apa? Karena setiap anak, setiap guru mempunyai capaian pembelajaran yang diatur fleksibilitasnya 1-2 tahun, bahkan 2-3 tahun. Jadi bagaimana satu sekolah dan sekolah lain bisa bersamaan, ya. Untuk itu ini akan menjadi hal yang penting buat Bapak Ibu ketahui, ya, sehingga tidak kembali kepada kegagalan-kegagalan yang sudah dilakukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, gitu. Sebaik apapun kurikulum ini, kalau ujung-ujungnya asesmennya adalah penilaian yang sifatnya pilihan berganda, sifatnya kognitif, menghafal dan lain-lainnya, ya ini percuma semua, ya. Kurikulum yang dirancang sedemikian rupa bagusnya ini tidak akan bisa berjalan efektif, ya, ketika ujung-ujungnya asesmennya
tidak sesuai dengan apa namanya struktur kurikulum ini ya. Nah, ini capaian pembelajaran alternatif 1 diberikan ya, kemudian alternatif 2 dan seterusnya. Saya tidak akan bahas di sini ya. Tapi ini kan sudah menunjukkan sebenarnya rencana pembelajaran. Jadi apa rencana 1, kedua, ketiga sampai ke-12 ya, inilah yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Mungkin saja dalam pelaksanaannya nanti bisa alternatif 1 dulu atau alternatif 2 dulu dilakukan. Tentunya nanti Bapak Ibu mempunyai peran yang sangat dominan, yang sangat mempunyai satu kekuatan ya untuk bisa mengatur ini semuanya ya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru merdeka, Bapak Ibu mempunyai power untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak, bisa merancang, mulai dari merancang pembelajaran, mengatur pembelajaran dan lain-lainnya, sehingga tidak banyak lagi campur tangan pihak-pihak birokrasi untuk pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kurikulum 3 karakteristik yang saya sampaikan tadi itu bisa berjalan baik bila mana ya teman-teman guru ini betul-betul betul-betul mempunyai disiplin yang baik, mempunyai komitmen yang baik, dedikasi yang baik ya. Nah, jadi kalau saya katakan di sini kurikulum prototipe ini bentuk kepercayaan penuh pemerintah pada guru. Bagaimana kesiapan Anda? Ya, jadi pemerintah sudah memberikan kepercayaan. Terus bagaimana para gurunya? Nah, gurunya kalau yang belum tahu tentunya harus mencari tahu, belajar, terus menerus mencoba, ya. Jangan berpikir birokrasi. Artinya begini, harus menunggu juklak, harus menunggu juknis ya. Kesempatan hari ini Bapak Ibu mempelajari kurikulum 2013 dari media YouTube ini, itu juga kesempatan Bapak Ibu untuk juga bisa mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu dibanding teman-teman yang lainnya yang menunggu juklak dan juknis ya. Jadi untuk itu cari Bapak Ibu informasi sebanyak-banyaknya sehingga Bapak Ibu bisa di zaman informasi seperti ini, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan informasi, mengetahui informasi yang terlebih dahulu dibanding teman Anda, Andalah yang akan menjadi leader nantinya ya. Jadi di video saya sebelumnya ya, saya membahas tentang 7 ciri guru merdeka belajar yang menggerakkan perubahan ya. Ini 11 bulan yang lalu saya upload dan sudah ditonton 33.000 guru di Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu berkesempatan untuk mengetahui kembali seperti apa sih tugas kita sebagai guru merdeka itu ya, Bapak Ibu boleh melihat kembali 7 ciri guru merdeka belajar di video saya sebelumnya ya. Saya kira demikian. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau PDF-nya, ini tentang kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran ya, dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum tanggal 20 November tahun 2021 ya. Bapak Ibu bila mau PDF-nya ya bisa download ya. Kemudian Bapak Ibu cukup menulis ini aja di kolom komentar, saya mau PDF karakteristik ya. Tujuannya apa? Supaya tidak saya salah, karena ada beberapa video-video saya dengan materi-materi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu cukup menulis di kolom komentar ya, saya mau PDF karakteristik ya. Sampaikan kepada saya di kolom komentar, nanti akan saya kirim PDF-nya dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya, belikan subscribe. Kemudian bila memang ada teman-teman yang perlu mendapatkan informasi ini, silahkan Bapak Ibu share kepada teman-teman. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan aktivitas Bapak Ibu berjalan dengan lancar, tetap semangat dan memberikan yang terbaik kepada anak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.